Pernahkah kamu berpikir bahwa sebagian besar makanan yang kita makan di dunia mungkin berada di bawah kendali hanya beberapa perusahaan raksasa saja? Saat kamu masuk ke supermarket, kamu melihat ratusan merek yang berbeda, ribuan kemasan yang bervariasi, dan pilihan yang seolah tanpa batas di rak-rak tersebut. Namun, apakah semua merek ini benar-benar berbeda satu sama lain? Ataukah di balik rak-rak itu, terdapat salah satu jaringan terbesar dan tak terlihat di dunia yang tidak pernah mereka inginkan untuk kamu lihat? Apakah hal-hal yang kita pikir kita pilih, sebenarnya dipilihkan untuk kita? Hari ini, kita mengungkap jalan gelap dan rumit yang ditempuh makanan di piringmu sebelum sampai ke tanganmu. Apakah kamu siap untuk mencari tahu siapa yang memberi makan dunia dan siapa yang sebenarnya memegang kendali? Untuk memahami monopoli pangan global, pertama-tama kita perlu melihat bagaimana sistem ini bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Rantai makanan terdiri dari 4 langkah dasar. Langkah pertama adalah pertanian, yaitu para petani yang menanam di tanah. Langkah kedua adalah pengolahan, yaitu transformasi produk dari ladang tersebut menjadi makanan kemasan di pabrik-pabrik. Langkah ketiga adalah jaringan logistik dan distribusi, dan langkah keempat adalah pasar retail tempat kamu membeli produk dari rak. Banyak dari kita mengira bahwa pemilik asli makanan adalah petani di ladang. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Di dunia modern, kekuatan terbesar bukan ada pada produksi, melainkan pada tahap pengolahan dan distribusi. Seorang petani kecil di ujung dunia, tidak peduli seberapa independen ia pikir dirinya di ladangnya sendiri, pada akhirnya harus masuk ke pabrik dan sistem distribusi perusahaan raksasa tersebut agar dapat menjual produknya. Mereka yang membangun sistemlah yang membuat aturan, dan petani hanya berubah menjadi pekerja dari sistem tersebut. Pada titik ini, kita sampai pada legenda terkenal yang terus beredar di internet dan dipercayai oleh semua orang. Jika kamu melihat video dan forum di internet, mereka mengatakan bahwa hanya 3 perusahaan yang mengelola semua makanan di dunia. Dalam cerita-cerita ini, nama-nama seperti Nestle, Cargill, dan PepsiCo biasanya disebutkan. Ide bahwa ketiga raksasa ini mengendalikan segalanya terdengar menakutkan sekaligus menarik. Namun, ini adalah sebuah legenda. Situasi yang sebenarnya jauh lebih terorganisir dan jauh lebih besar daripada legenda tersebut. Sistem pangan dunia sangat terkonsentrasi di bawah kendali bukan hanya 3, melainkan sekitar 10 hingga 15 perusahaan raksasa. Kita juga harus menambahkan nama-nama seperti raksasa daging Tyson Food, Imperium Pertanian Adem, Unilever yang ada di setiap rumah, dan raksasa coklat Mondelez ke dalam daftar ini. Dengan kata lain, pernyataan bahwa 3 perusahaan menguasai dunia adalah penyederhanaan yang secara matematis tidak tepat. Namun, fakta bahwa sistem pangan terkonsentrasi di tangan segelintir raksasa adalah kebenaran yang sangat mengerikan. Mari kita masuk lebih dalam ke masalah ini dan turun ke bawah tanah, tempat kendali yang sebenarnya dimulai. Rantai makanan tidak dimulai di pasar, melainkan pada benih. Saat ini, pasar benih komersial dan pestisida pertanian di dunia berada di tangan hanya beberapa raksasa kimia dan pertanian. Perusahaan besar seperti Bayer, Corteva, dan Syngenta adalah penguasa mutlak pasar ini. Jika dilihat dari luar, kamu melihat seorang petani bebas dengan ladangnya. Namun, petani itu harus membeli benih dari perusahaan-perusahaan ini. Ia juga harus membeli pupuk khusus dan pestisida yang diperlukan untuk menanam benih yang dimodifikasi secara genetik tersebut dari perusahaan yang sama. Dan akhirnya, ia menjual produk yang dipanennya kembali ke pemasok sistem besar ini. Petani sebenarnya bukan pemilik ladang, melainkan telah menjadi pelanggan dari ekosistem tertutup yang dibangun oleh perusahaan raksasa. Rantai kekuatan yang sebenarnya dimulai tepat di sini, sebelum benih itu menyentuh tanah. Gambaran ini tidak berubah ketika kita beralih dari tanaman ke peternakan. Terutama di Amerika Serikat dan di dunia, sebagian besar sektor daging berada di tangan raksasa seperti JBS, Tyson Food, dan Cargill. Struktur ini, yang disebut sebagai 4 besar, membentuk jantung industri daging. Kamu mungkin mengira daging yang kamu beli dari tukang daging adalah produk lokal, namun produksi pakan yang dimakan oleh hewan asal daging tersebut, proses rumah potong hewan, dan penetapan harganya sepenuhnya berada di bawah kendali raksasa-raksasa ini. Perusahaan-perusahaan ini begitu besar sehingga mereka dapat secara langsung mempengaruhi harga daging di pasar dan mengarahkan produksi daging global sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jutaan produsen kecil sebenarnya harus tunduk pada kebijakan harga dari segelintir rumah potong hewan masif ini. Sekarang mari kita kembali ke lorong supermarket itu. Sambil berjalan melewati rak-rak, kamu melihat ratusan merek yang berbeda. Warna yang berbeda, logo yang berbeda, nama yang berbeda. Ini membuatmu merasa memiliki kebebasan untuk memilih, bahwa kamu memilih yang terbaik di antara berbagai perusahaan yang bersaing.
Kita menyebutnya sebagai ilusi, karena banyak dari merek yang berbeda di rak-rak tersebut milik perusahaan induk yang sama di balik layar. Misalnya, Nestle tidak hanya membuat kopi, ia adalah pemilik ratusan submerek, mulai dari makanan bayi hingga makanan hewan peliharaan, dari air kemasan hingga es krim. Unilever memproduksi es krim yang kamu makan sekaligus deterjen yang kamu gunakan untuk mencuci pakaian. PepsiCo tidak hanya menjual minuman berkarbonasi, ia adalah pemilik hampir seluruh bagian keripik dan makanan ringan yang masif di pasar. Pesan yang disampaikan kepadamu sangat jelas. Tampaknya ada banyak pilihan, namun faktanya, jumlah pemilik tempat uang itu mengalir tidak melebihi jari-jari di satu tangan. Keragaman di rak adalah selimut warna-warni yang menutupi monopoli. Semua hal yang telah saya ceritakan ini mungkin terdengar seperti film distopia. Jadi, apakah situasi ini benar-benar berbahaya? Kita harus melihat ini secara objektif. Pertama, mari kita bicara tentang risikonya. Fakta bahwa semua makanan ada di tangan beberapa perusahaan berarti kemungkinan manipulasi harga sangat tinggi. Ini berarti produsen kecil dan petani tidak dapat bersaing dengan raksasa ini dan menghilang. Ini adalah pembentukan sistem pangan seragam di mana seluruh dunia memakan jenis gandum yang sama dan jenis jagung yang sama. Dan yang paling penting, seperti yang kita lihat saat pandemi, adalah risiko rantai pasokan masif ini putus seketika selama momen krisis global dan membuat rak-rak menjadi kosong. Jadi apakah tidak ada keuntungan sama sekali? Tentu saja ada. 8 miliar orang tinggal di dunia. Mereka membangun sistem ini karena efisiensi mencapai proporsi yang luar biasa. Berkat jaringan distribusi global, kamu dapat memakan buah dari belahan dunia lain dengan harga sangat murah di tengah musim dingin. Satu-satunya cara saat ini untuk memberi makan miliaran orang dengan harga murah adalah sistem produksi tipe industri yang dibangun oleh perusahaan raksasa ini. Jadi mari kita sampai pada pertanyaan utama. Jika 3 orang tidak menguasai dunia, siapa yang memegang kendali nyata? Inilah kenyataan yang mengejutkan. Dalam sistem pangan, tidak ada satu orang pun atau satu pusat tunggal yang duduk di ruangan gelap yang memutuskan segalanya. Apa yang kita hadapi adalah jaringan masif di mana perusahaan raksasa, kebijakan pertanian negara, perjanjian perdagangan global, dan sistem keuangan di Wall Street saling terkait. Ini adalah sebuah jaringan. Ini adalah sistem sempurna yang terdiri dari ribuan tangan tak terlihat, bukan hanya satu tangan. Perusahaan ingin mencari keuntungan, negara ingin memberi makan rakyatnya dengan murah, dan bank memberikan kredit kepada sistem ini. Jaringan kepentingan yang kompleks ini adalah kekuatan nyata yang menentukan harga dan kualitas makanan yang kita makan hari ini. Lantas mengapa orang masih bersikeras ingin percaya bahwa 3 perusahaan menguasai dunia? Karena otak manusia tidak menyukai kompleksitas, area abu-abu, dan sistem yang masif. Bagi otak manusia, jauh lebih mudah untuk percaya pada teori konspirasi di mana hanya ada beberapa orang jahat di balik segalanya daripada mencoba memahami hukum perdagangan internasional dan rantai pasokan. Mengatakan bahwa 3 perusahaan menguasai dunia adalah penyederhanaan dan itu menenangkan orang. Namun, fakta bahwa sistem pangan terkonsentrasi secara berbahaya di tangan sangat sedikit perusahaan adalah masalah konkret yang harus ditanggapi lebih serius daripada teori konspirasi tersebut. Berapa lama lagi sistem pangan dunia dapat memikul beban konsentrasi ini? Bisakah kekuatan didistribusikan kembali di masa depan? Teknologi perlahan-lahan mengubah aturan main. Daging buatan yang dikembangkan di laboratorium dapat mengguncang raksasa di sektor pertanian hewan. Menara pertanian vertikal masif yang dibangun di tengah kota dapat mengurangi ketergantungan pada ladang dan logistik. Tren orang kembali ke produksi lokal dan pertanian organik semakin berkembang. Bahkan berkat teknologi rantai blok, sistem transparan sedang dibangun di mana kamu dapat melacak dari ladang mana dan dalam kondisi apa apel yang kamu makan berasal, hingga hitungan detik. Bisakah teknologi mengambil kekuasaan dari raksasa dan mengembalikannya kepada masyarakat lokal? Waktu yang akan menjawabnya. Saat kita keluar dari labirin makanan ini, ada satu hal yang perlu kita pahami. Mungkin masalah utamanya bukan seberapa banyak perusahaan yang memberi makan dunia. Mungkin masalah utamanya adalah seberapa jujur, seberapa adil, dan seberapa transparan sistem masif yang telah dibangun ini. Selama kita sebagai konsumen tidak mempertanyakan kepada siapa kita memberikan uang kita, ilusi penuh warna di rak-rak itu akan terus berlanjut. Sekarang pergilah ke dapurmu dan buka lemarimu. Perhatikan baik-baik tulisan kecil pada kemasan-kemasan tersebut. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu makan hari ini? Bagikan pemikiranmu sendiri dengan saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan loncengnya untuk terus mengejar kebenaran.